Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meli Retna Anggraini dengan NPM 2513034044. Saya mahasiswa pendidikan geografi Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai calon pendidik seringkali hanya fokus pada apa yang kita ajarkan, tetapi sering lupa pada siapa yang kita ajarkan dan bagaimana kondisi mental mereka saat mereka belajar. Di video observasi sederhana kita kali ini, kita akan membedah situasi belajar melalui kacamata psikologi pendidikan yang menggunakan 3 pilar utama. Yang pertama ada kognitif, yang kedua afektif, dan ketiga psikomotorik. Nah, kita akan melihat ini tuh justru bekerja atau malah menghambat siswa dalam memahami geografi di tengah distraksi digital. Penasaran? Yuk kita simak. Nah, sekarang mari kita lihat subjek kita kali ini. Ia memahami mencoba hidrologi. Kognitif, otak siswa ini sedang berusaha memahami pemahaman tentang bagaimana air ini berevaporasi hingga menjadi presipitasi. Tapi malah ada teman di sampingnya yang sedang bermain gadget. Di sini kita lihat konflik psikologi mulai terjadi. Secara afektif atau perasaan, fokus siswa tersebut ini tuh mulai muncul perasaan terganggu atau bahkan keinginan untuk melihat layar ponsel temannya. Nah, minat dan motivasi belajar siswa ini mulai diuji di sini oleh keadaan eksternal yang terjadi sekitarnya daripada dia memperhatikan buku teks. Secara psikomotor, kita bisa melihat gerakan tubuh yang mulai gelisah. Ia mulai membolak-balik halaman buku tanpa membacanya secara teliti, atau mungkin tangannya mulai meraih ponsel sendiri. Ia menunjukkan bahwa ketika keadaan sekitarnya ini mengganggu, pilar kognitif dan psikomotornya pun ikut kehilangan arah. Lalu, sebagai calon pendidik geografi, ketika melihat situasi ini di kelas, apa yang akan kamu lakukan? Pertama yang akan saya lakukan yaitu saya tidak akan langsung menghakimi. Secara psikologi pendidikan, saya harus masuk ke sistem afektif. Jadi, saya akan melakukan pendekatan personal, bukan malah melarang gadget secara total. Saya akan mencoba memasukkannya ke dalam pelajaran. Misalnya, ketika sedang belajar geografi, saya akan meminta mereka untuk menggunakan ponsel untuk membuka aplikasi Google Earth misalnya. Yang kedua, saya akan memperkuat sistem psikomotorik melalui metode active learning. Siswa tadi kan hampir terdistraksi dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, saya akan melakukan simulasi fisik. Misalnya, membuat model sederhana pembelajaran tentang daerah aliran sungai dengan membuat tangan mereka ini sibuk bekerja secara bermakna. Jadi fokus kognitif mereka ini akan kembali terkunci pada materi dan bukan pada gadget lagi yang menjadi saingan utama mereka. Harga yang saya dapatkan dari observasi kali ini adalah mengajar itu bukan sekedar mentransfer data dari buku ke otak siswa, tetapi mengajar itu tentang mengelola emosi afektifnya melalui keterampilan psikomotoriknya dan memastikan semua ini selaras dan membangun pemahaman siswa atau kognitifnya. Siswa yang bermain gadget di kelas bukan selalu siswa yang dicap nakal. Bisa jadi mereka itu adalah siswa yang kebutuhan afektifnya terhadap pembelajaran yang menyenangkan belum terpenuhi. Tugas kita sebagai calon pendidik, kita harus membuat pembelajaran yang menarik dibanding gadget mereka. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan observasi sederhana saya kali ini. Mari terus belajar untuk memahami manusia sebelum kita mengajari mereka. Saya Meli Retna Anggraini. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam geografi.